orang-orang yang melampaui batas di kehidupan dunia ini, dan dia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, itulah orang-orang yang hanya neraka jahim disediakan tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya di kehidupan dunia ini, dia takut kepada Allah yang menciptakannya, dia tunduk sehingga dia menjalankan syariat Allah dan membela syariat Allah dalam kehidupan dunianya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga telah disiapkan dan ditetapkan untuknya. Kaum muslimin, lanjut saya katakan tadi, orang yang di dunia ini dia tidak melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat. Semoga ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita di Makassar ini telah menyampaikan apa itu 10 pembatal syahadat. Apalagi di zaman sekarang banyak yang tidak tahu. Jadi apabila muslim ini tidak mengerjakan salah satu di antara pembatal syahadat, maka dia tidak murtad otomatis. Dan dia juga bukan termasuk munafik nifak akbar, alhamdulillah. Tapi berbuat maksiat dosa ini dan itu, dia masuk neraka. Nggak sempat taubat ya, dia masuk neraka. Dibelasah dulu sesuai dengan azabnya. Dan nanti ada masa potong hukuman. Ada remisi. Entah dalam rangka apa, dalam momen apa. Baik Rasulullah yang campur tangan, atau sahabat-sahabat seiman yang asik nyari kita nanti dalam surga. Mana si fulan, kawan sepengajian? Mana si fulan yang ikut dalam bela Islam? Mana si fulan yang dulu ikut dalam membangun Al-Quran? Mana si fulan? Mana si fulan? Nggak ketemu. Pas di searching benar-benar ketemunya dalam neraka. Udah baca hadis ini? Udah dengar hadis ini? Ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita mensantarkan hadis ini. Pasti yakin saya, maka dianjurkan perbanyaklah berkawan dengan orang-orang beriman soleh-soleh di dunia, karena di akhirat mereka bermanfaat. Ketika nama kita nggak ada dalam surga, dia cari, ketemunya dalam neraka, maka dialah yang diizinkan oleh Allah dengan doanya untuk menyilau kita. Apa menyilau itu? Menziarahi kita dengan perlindungan maha khusus, dan dia pun bisa bertegur sapa dengan kita yang kita di dalam neraka, dan dia berdoa khusus kepada Allah. Akhirnya dengan doanya kita dikeluarkan atau diringankan dari hukuman, dipercepat dari masa hukuman, dan dikeluarkan dari neraka. Ini gunanya berteman dengan orang soleh di dunia. Akrabkan, berkawan dengan orang-orang beriman yang soleh di dunia, karena mereka di akhirat akan menolong kita. Kalau tidak ketemu, maka tolong cari kami. Itu bahasa-bahasa umum yang dipakai oleh orang-orang soleh, sesama soleh di dunia ini. Tolong cari nanti saya di dalam surga. Kalau saya tidak ketemu berarti saya di neraka, selamatkan saya. Otomatis kaum muslimin, hadis-hadis yang bicara tentang untuk sahih. Maka jangan berkawan dengan orang toleh, tapi berkawanlah dengan orang soleh. Baik, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya benar-benar tahu laki-laki mana yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Saya tahu betul siapa ibunya, saya benar-benar tahu siapa bapaknya, dan saya benar-benar tahu di mana dia. Artinya Rasulullah betul-betul seolah-olah sudah dikasih lihat oleh Allah, sudah dibacakan kepada beliau tentang autobiografi laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah ia keluar, dia lihat-lihat, dari kejauhan tercium bau angin yang sangat indah, yang sangat lembut, yang sangat sejuk dan wangi. Dengan anginnya saja rasanya sudah lepas daripada kepenatan dan kengerian azab sebelumnya. Maka dia pun mendekat, berjalan, mendekat ke arah sumber bau wangi yang maha indah. Setelah dia dekat, dia lihat ada pagar yang maha indah, tidak terbayangkan oleh kata-kata. Pagar itu bisa dilihat dari luar apa yang ada di dalamnya. Kemudian
Dari luar dia melihat pemandangan taman-taman yang maha luas dengan keindahan yang tidak terucapkan oleh bahasa manusia. Itu adalah taman surga, surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Surga itu ratusan lapis dan tingkatnya. Satu tingkat surga dengan tingkat surga yang lain 500 tahun perjalanan, kata Rasul. Tidak diberitahu 500 perjalanan kaki manusia, 500 tahun perjalanan onta atau kuda, 500 tahun perjalanan helikopter atau jet atau apa, nggak tahu. Pokoknya 500 tahun perjalanan jarak satu lapis surga dengan lapis surga yang lain. Jadi yang paling bawah ini orang, dia lihat dari luar, ngiler dia, penuh nafsu, semangat betul, tapi malu untuk mendekat. Dia memohon, ya Allah izinkan hamba. Ngapain kata Allah? Hamba ingin mendekat, lihat-lihat, hamba ingin sentuh pagarnya. Silakan. Maka dia merapat, dari luar dia bisa menyentuh rumput-rumput yang maha lembut. Kaum muslimin yang kami muliakan, pemandangan yang butuh. Kalau kita mendapatkan pemandangan itu sudah berapa duit mau kita keluarkan demi bisa selfie-selfie di lokasi itu. Nah ini orang akhirnya memohon yang khusus, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan hamba masuk ke dalam surga. Masukkan hamba ya Allah, jangan hanya sebatas luar pagar. Maka Allah berfirman, hai hambaku, apabila aku masukkan engkau dengan rahmatku ke dalam surga ini, apakah engkau akan meminta permintaan yang lain? Tidak ya Allah, hamba janji cukup hamba di taman-tamannya saja. Hamba akan bermain-main di rumput-rumputnya. Hamba akan berlari-lari dari satu pemandangan taman kepada pemandangan taman yang maha indah di dalam surgamu ini. Cukup ya Allah, hamba janji takkan minta lagi yang lain. Ketika Allah masukkan dia, Rasulullah bersabda, inilah nafsu. Ketika dimasukkan, setelah dia mencoba melangkah dan tidak pernah puas dia melangkah, tidak pernah capeknya dia, karena orang kalau sudah masuk surga pantangannya tidak akan pernah keluar dari surga. Beda kalau masuk neraka, ada harapan keluar dari neraka. Tapi kalau masuk surga pasti tidak akan keluar. Dia udah tahu banget itu. Maka ketika dia sudah masuk, dia udah merasa aman, aman. Cuma masalahnya nafsunya bergelora. Dia lihat ada rumah-rumah maha indah. Rumah-rumah, ya jangan dibayangkan rumah-rumah kayak kita-kita ini. Coba lihat, search di Google, lihat rumah-rumah mewah yang ada di India, yang ada di Hollywood, yang ada di mana-mana. Itu nggak ada level apa-apanya dibandingkan kakus daripada surga. Dan di surga nggak ada kakus ya. Kaum muslimin, Rasul bersabda, satu rumah nanti di dalam surga, satu rumah nanti di dalam surga, luasnya 70 mil kali 70 mil kalian di dunia ini. 1 mil 1,5 kilo saja, maka 70 mil kali 1,5 kilo maknanya 105 kilometer. Itu baru bangunan rumah. Pernah lihat nggak di bumi ada rumah sebesar itu? Di sini kuncinya dikunci terlebih dahulu oleh Rasulullah. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Telinga tidak pernah mendengar, mata melihat, tidak terkhayalkan oleh raja-raja khayal di bumi ini seperti apa indahnya yang ada di dalam surga. Rumahnya saja 1 kilometer, 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru rumah. Dari apa dibuat rumah? Batakonya saja dari emas padat murni luar dalam padat. Emas. Semennya dari yakut dan zabarjat. Interiornya, hiasan-hiasan dindingnya, seandainya satu berlian atau satu butir batu mutiara yang nempel di dinding rumah orang beriman di dalam surga dilepas,
bumi dengan segala kekayaan yang ada di laut, kekayaan yang ada di darat, kekayaan yang ada dalam perut bumi, semua pulau-pulau yang ada di bumi dijual. Kalau perlu orang-orang yang hidup di bumi dijual semuanya. Belum akan mampu membeli satu butir batu mutiara berlian yang nempel di dinding rumah orang yang beriman di dalam surga. Allahu Akbar. Kaum muslimin, dari jauh laki-laki ini melihat rumah-rumah nan maha indah. Ditambah dia lihat dari jauh anak-anak kecil yang menarik. Apalagi lalu lalangnya bidadari. Dia memohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan hamba sampai ke sana. Bukannya dia bosan main-main di taman, Pak. Tapi kan permintaan pertama hanya sebatas masuk dan di taman-taman aja jadilah. Ternyata setelah dia melihat yang di dalam sana. Dan dia minta izinkan hamba main ke sana ya Allah. Biar hamba nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hamba bisa ke sana. Allah berfirman, hai hambaku, tadi engkau telah janji. Engkau takkan minta lebih daripada engkau masuk saja. Ya Rabb, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Dengan rahmatmu please deh, ya Allah, masukkan hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah tersenyum. Allah persilakan, masuk kamu. Jalanlah dia, keliling-keliling. Enggak ada capeknya. Semua yang nampak halal ya Allah, halal, halal, garap, makan. Setelah dia keliling-keliling, ada keinginannya pengen punya satu rumah. Rumahnya segede itu. Sementara dia minta gubuk, jadilah ya Allah. Mana ada gubuk dalam surga? Allah akhirnya berfirman, hai hambaku, sekarang aku berikan kepadamu permintaan ini, dan ini yang terakhir. Jangan minta lagi ya. Baik ya Allah, aku berikan kepadamu kekayaan orang yang terkaya di dunia 3 kali lipat daripada kekayaan mereka untuk engkau di surga ini. Kekayaan orang yang terkaya, yang pernah kaya dan tidak terkalahkan kekayaannya di dunia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Nah, kekayaan dia 3 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk surga ini. Siapa orang yang paling terkaya di dunia? Sepakat? Nabi Sulaiman alaihis. Ini orang terkaya, yang tidak ada bisa mengalahkan kekayaannya. Nah, 3 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman dikasih ke orang yang paling terakhir masuk surga. Keren gak tuh? Masya Allah. Ya Allah, benar nih Allah. Hai hambaku, kau terima sekarang. Oh, jungkir baliklah dia. Gembira yang tidak bisa diucapkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, bagaimana? Puas? Puas ya Allah. Hai hambaku, sekarang engkau tak perlu minta, aku lipatkan 10 kali lipat dari apa yang kau terima sekarang, dan tidak ada lagi apapun tambahan buat engkau. Yang tadi aja udah nggak habis sama dia, dan nggak akan pernah habis. Sekarang dilipatkan 10 kali lipat. Kata Rasulullah dalam hadis ini, itulah orang terakhir yang akan keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Surganya surga paling bawah. Surga paling bawah. Saudara, bagaimana dengan surga di atasnya? Bagaimana dengan surga di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Dan surga paling tertinggi adalah surga di mana Rasul, para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para syuhada, para solehin, orang-orang istimewa, para pejuang-pejuang, dan orang-orang yang terakhir di akhir zaman yang akan berperang di belakang Nabi Isa di Syam, dan orang-orang akhir zaman yang berperang nanti di sebelah timur Indonesia melawan kaum musyrikin dan munafikin. Syahid mereka di medan perang, mereka akan ada di surga paling atas, surga Firdaus. Bagaimana ibarat Allah yang kami muliakan? Manusia mengatakan pohon-pohon yang ada di dalam surga, pohon yang paling kecil, pohon surga yang paling kecil, 100 hari kita jalan tanpa stop, 100 hari jalan mengelilingi batang pohonnya. Itu pohon surga yang paling kecil. Pohon surga yang paling besar, ada yang besar batang pohonnya 100 tahun jalan nggak berhenti. Jalan terus mengelilingi pohon itu.
Kebayang nggak bagaimana besar-besarnya pohon di sana? Mau sensor, mau cari kayu, carilah. Puas di situ. Kaum muslimin, satu surga saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya langit dan bumi kalian ukur berapa panjangnya, maka itu akan dikalahkan oleh satu lapis surga. Anda tahu wahai saudara, pesawat ulang-alik paling terakhir hilang tanpa awak, dikirim oleh NASA ke ruang angkasa, membawa seluruh fasilitas teknologi tercanggih untuk memantau seberapa luas alam semesta ini. Pada tahun 1991, pesawat ini telah mampu memberikan informasi ketemu 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi. Dan galaksi yang kita huni ini termasuk galaksi salah satu di antaranya. Disebut dengan galaksi Bima Sakti. Ya, saudaraku, galaksi Bima Sakti ini garis diameternya, satu galaksi Bima Sakti kita saja, garis diameternya yang tercepat di alam semesta, perjalanannya perjalanan apa? Suara apa cahaya? Cahaya 1 detik saja 300 1 detik 300.000 perjalanan cahaya 1 detik. Nah, garis diameter satu galaksi Bima Sakti kita ini menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Yang udah ketemu 100 miliar galaksi. Lalu pesawat ini kehilangan informasinya, sudah tidak lagi mampu memberikan informasi. Masih banyak lagi yang belum terjangkau. Lah, alam semesta yang begini luas dibandingkan satu lapis surga, masih luas lagi satu lapis surga yang pertama itu. Makanya, Ustaz, kita gedenya segede apa, Ustaz? Kita, kata Rasulullah, sebesar Nabi Adam awal Allah ciptakan. Setinggi-tinggi batang kelapa maksimal 30 meter. Dan seluruh kita, insya Allah, wajah yang kayak gini-gini ini nggak ada dalam surga. Minta maaf, termasuk yang bicara. Makanya seorang ibu-ibu tua menghadap ke Rasulullah, ya Rasul, nanti saya dalam surga ada enggak ya Rasul? Rasul bilang kepada ibu itu, kebetulan ada Bunda Aisyah ya, kata Rasulullah, orang kaya ibu enggak ada dalam surga. Nangis itu ibu, nangis, serius dia nangis. Dicubit Bunda Aisyah, Rasulullah oleh Bunda Aisyah, tega amat engkau ya Rasulullah, buat ibu tua nangis. Apa kata Rasul? Kasih tahu si ibu itu, mana ada orang wajah kayak gitu dalam surga. Ibu ini nanti masuk surga wajahnya mengalahkan para bidadari. Coba. Maka Bunda Aisyah langsung mendekati ibu, dibisikin, ibu itu langsung tertawa dan gembira, alhamdulillah. Makanya wajah-wajah kayak gini. Masya Allah, kaum muslimin, kita nanti sebaya-sebaya. Usia kita nanti di dalam surga adalah 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh kita maksimal dalam kekuatan, dan saat itu dihapus dari seluruh makhluk hidup di dalam surga, jin dan manusia. Ingat, jin juga dalam surga, tapi jin juga sudah Allah kembalikan ke wujud aslinya, maksudnya wujud kasar. Dan wajah-wajah mereka yang memang nggak sempurna di dunia, Allah ciptakan sempurna dalam surga. Nanti kalian wahai para jin, bukan kalian ya, bukan antum semua. Ini nih yang ikut dengar-dengar nih, yang gantung-gantung di mana-mana. Semua kalian masuk surga. Insya Allah Ta'ala kalian akan ditampankan oleh Allah, dan yang wanitanya dicantikkan oleh Allah sekelas dengan, bukan bidadari, kalah bidadari. Para bidadari pernah berbangga-bangga, tidak ada yang mengalahkan kecantikan kami. Mereka bersenandung di mana-mana. Memang betul. Bidadari itu, Pak, Bu, perhatikan ya Bu ya. Bidadari itu tidak pernah dijamah manusia atau jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada jin dan manusia manapun yang pernah menyentuh satu orang bidadari saja. Mereka dipingit dalam tempat-tempat yang maha indah, terjaga dari tatapan. Jangankan dilihat aja belum pernah. Dan Nabi bersumpah, seandainya satu selendang bidadari itu jatuh ke bumi, maka manusia atau laki-laki yang akan berebutan sampai mati-mati demi mendapatkan satu selendang itu.
seandainya satu bidadari surga Allah izinkan turun ke bumi, para lelaki dunia melihatnya, hilang semua selera laki-laki di dunia ini sampai dia mati kepada wanita dunia, sampai dia mati. Tegangannya tinggi Pak, putus-putus langsung yang ada kita. Itu baru ngelihat, kalau nyentuh mati, karena tegangannya tinggi. Sedangkan ngelihat aja sampai mati kita Pak nggak selera dengan wanita dunia. Dan ini pernah menyerupi kami sedikit. Kenapa? Di Mesir itu Pak, anak-anak satpam saja, para pekerja tani saja, tanya sama alumni Mesir, kalau pulang datang ke Indonesia ini bisa jadi bintang film. Selama berapa tahun kami itu dirusak mata kami oleh pemandangan itu. Akhirnya kami pulang ke Indonesia, ngelihat wanita-wanita Indonesia ini nggak ada selera Pak. Bagaimana kalau bidadarinya yang turun? Subhanallah, Masya Allah. Ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga, di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Lah, kalau sekarang 1 jam sudah klepak-klepak. Kalau sekarang nggak main, capek. Ada yang mati karena jantungan, nggak kuat jantung. Udah usia 40 ke atas saja, udah mulai, maaf sayang, abang capek. Di sana nanti nggak ada tua-tua. Ustaz, istri kita nggak bosan tuh, kita nggak bosan. Semua yang namanya di dalam surga, yang dulu kekurangan Allah tiadakan. Sakit selama-lamanya tidak ada dalam surga. Capek selama-lamanya tidak ada dalam surga. Bau ketiak yang seminggu kita nggak mandi-mandi nih, lewat kita ada yang pingsan. Di surga semua makanan menjadi keringat-keringatnya berbau wangi kesturi. Mana kesturi? Ini adalah parfum idola Rasulullah. Banyak hadis yang merekomendasikan Rasulullah menyukai menggunakan parfum kesturi ini. Ini saya bawa dan udah diruqyah. Kaum muslimin, ini keringat orang-orang yang di dalam surga, kata Rasulullah, berbau wangi kesturi nanti di dalam surga. Dan angin surga salah satu baunya adalah bau kesturi. Ibarat Allah yang kami muliakan, nggak ada capek dan juga nggak ada tua. Nggak akan pernah tua, nggak gemuk, makan sepuasnya, bantai apa yang nampak. Fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng Pak. Iya, saya kan baru mikir. Iya, langsung datang, silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa, langsung datang, jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa, langsung ada, gratis. Subhanallah, Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, ada nggak malam nanti di dalam surga? Tidak ada. Hari seluruhnya siang, matahari nyara, terang tetapi tidak panas. Kalau matahari kita Pak, 2 jam aja berjemur, pulang udah gelap sedikit kulit kita, atau mata mulai berkunang-kunang, ya kan? Kita hajian kemarin, Pak Darmansyah, bagaimana di Arafah?
Waduh, panasnya minta ampun. Di dalam surga itu nggak ada malam, karena malam bentuk kekurangan yang ada di dunia. Kerja, aktivitas siang-siang capek, butuh malam. Lalu istirahat. Lah di sana tuh fit selalu, tuan-tuan, fit selalu. Makanya tiap ngeliat istri semangat terus. Begitu juga istri, asal ngelihat suaminya menggebu-gebu cintanya, lebih cinta lagi dari yang tadi. Lagi dong mas, malam pengantin terus. Masya Allah, mau jadi ahli surga? Coba bayangkan istri-istri kita di dunia nih pak. Enaknya cuma sebelum punya anak. Udah punya anak mulai jedol, mulai berdol satu persatu, onderdilnya berjatuhan. Lalu gemuk, banyak penyakit, ada haid lagi. Ada haid, ada nifas. Kadang-kadang sakit, kita pun dia haid, kita ikut haid pula. Dalam artian apa? Lah orang haid kan nggak bisa diapa-apain. Hanya paling-paling muasyarah saja. Masya Allah. Nanti wanita di surga, bu, ibu dalam surga mau tahu seperti apa ibu nanti dalam surga? Mau tahu seperti apa wanita dalam surga? Apa kata Rasulullah ketika bidadari-bidadari berbangga-bangga dengan kecantikan yang tiada tara, dan mereka berkata, salahkan kecantikan kami. Lalu mereka mendengarkan suara bergema, ada siapa yang Allah yang lebih cantik dari kami? Datanglah kalian ke tempat ini. Di sana ada sebuah kamar yang di dalamnya kalian akan menyaksikan sendiri. Ketika mereka penuh penasaran, dengan cepat menyebar kepada bidadari-bidadari surga yang lain bahwa ada yang lebih cantik daripada kita, maka mereka pun berduyun-duyun ingin datang dan melihat siapa yang lebih cantik daripada kami. Bukankah kami puncak kecantikan? Ternyata mereka melihat dan mereka langsung merasa minder dengan kecantikan wanita yang dilihat. 70 kali lipat kecantikan bidadari. Siapa ini ya Allah? Allah berfirman, ini adalah makhluk-makhluk dari kalangan manusia, wanita-wanita dari hambaku di dunia, yang mereka dulu tunduk kepada aku, mereka dulu menyembahku, mereka dulu mengendalikan nafsunya, mereka dulu mematuhi suaminya, mereka dulu di dunia begini, dan aku berikan kepada mereka seperti ini. Maka berlomba-lomba para bidadari mendaftar untuk menjadi pelayannya. Jadi bidadari-bidadari surga akan menjadi pelayan wanita-wanita dunia solehah yang masuk ke dalam surga. Masya Allah, indahnya luar biasa kehidupan di dalam surga kaum muslimin. Tidak ada tua, tidak ada gemuk, tidak ada sakit, maka otomatis tidak ada rumah sakit. Nggak perlu mikir BPJS, nggak perlu cari rumah dokter spesialis gigi, sakit gigi kebanyakan makan daging onta. Nggak perlu. Kita benar-benar tidak perlu dengan apapun yang dulu kita susah di dunia. Dan kata Rasulullah, di dalam surga itu ada hari pasar. Ada hari pasar, yaitu hari Jumat. Setiap orang akan keluar dari rumah-rumah mereka, mereka pergi ke pasar. Semua, jangan bayangkan pasar-pasar kolokan yang ada di dunia ya. Udahlah, anggaplah mallnya besar kayak mall yang ada di Abu Dhabi, mall terbesar di dunia, dengan kemewahan yang sempurna. Lah itu nggak ada apa-apanya, bayar lagi. Kalau di surga gratis. Mau bawa emas berton-ton, silakan bawa. Dengan berbagai macam variasi dan keindahan, bawa gratis. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan sabda Rasulullah, angin surga itu hari Jumat, apabila ada yang keluar dari rumahnya menuju ke pasar-pasar atau keluar embusan angin surga, ketika menerpa wajahnya, tubuhnya, wajahnya akan jauh lebih tampan dari sebelumnya. Kalau wanita akan lebih cantik dari sebelumnya. Saat dia pulang ke rumah, istrinya melihat, Masya Allah abang kok makin ganteng. Si abang ketika melihat adek istrinya datang, Masya Allah dek, bener kamu nih dek, bener bang, kok makin cantik. Dan itu tiap minggu loh ya, di upgrade oleh Allah kecantikan mereka. Masya Allah.
Syahwat kita makin dibengkakkan oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah berfirman, salah satu kesibukan manusia surga di dalam surga adalah sibuk memakan makanan apapun yang enak-enak, buah-buahan yang enak-enak. Ya Allah, makanlah. Dan jangan takut sakit gigi. Jangan takut kekenyangan. Kalau di dunia ini, sekenyang apapun ada batasnya kan. Sampai-sampai nggak bisa napas. Itu di dunia. Di surga nanti makan, mau makan apa saja, makan. Allah, buah-buahan surga. Sambil bersandar, muttaqiina, sambil bersandar. Ada buah Pak, bukan dalam tempat buah, langsung dari batangnya. Ambil, tek, makan, fly langsung. Enaknya itu buah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, kaum muslimin. Lalu dari tempat yang dia petik tadi muncul balik buah baru. Warnanya lebih menarik dari yang barusan dia petik. Ketika dia copot, dia makan lebih enak dari yang tadi. Maka tidak akan pernah ada namanya buah musiman dalam surga. Para penggila durian di dunia, durian montong, durian Thailand, durian apa saja. Kalau durian di dunia ini Pak, agak banyak aja sedikit langsung kolesterol. Nah durian sana minumlah. Makanlah puas-puas. Entah ada biji entah enggak. Kulitnya nyakitin tidak, entah saya nggak pernah lihat. Tapi yang jelas tidak ada yang namanya sakit di dalam surga. Tidak ada, tidak ada. Ustadz, kami dengar Ustadz, istrinya laki-laki surga nanti itu tidak satu. Banyak Ustadz. Betul nggak? Betul tidak? Dari mana tahu? Allah berfirman, setiap laki-laki surga, istrinya nanti paling sedikit dari wanita dunia yang solehah yang masuk surga itu minimal 2. Minimal 2. Minimal. Ibu, ini dalam Al-Quran, dalam hadis, jangan ibu merasa cemburu dari sekarang. Onde mak, berbagilah kami nanti itu. Tidak. Anehnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya bapak punya istri nanti 70 bidadari surga atau ratu-ratu bidadari surga, mereka banyak tetapi badan mereka saja yang banyak, hati mereka bagaikan satu. Kita panggil adek, namanya Khadijah banyak. Adek Khadijah, sini sayang. Okay my love, I'm coming. Yang 69 orang lainnya bergembira seperti gembiranya Khadijah yang dipanggil, karena hati mereka satu, kata Rasulullah. Jangan pikir ada cemburu ya. Kalau di dunia ini langkahi mayatku. Kalau di akhirat dia ikut bergembira, bersenandung dan senang ketika salah satu dari mereka dipanggil oleh suaminya. Makanya kesibukan laki-laki nanti dalam surga memecahkan perawan-perawan istrinya. Silakan ketawa Pak, ini halal. Bicara yang kayak gini nih dalam masjid halal karena Rasulullah menceritakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bapak mau tanya tentang apa dalam surga? Sebatas ada dalilnya, saya sampaikan. Anak-anak gimana Ustaz? Ada yang suka melahirkan dulu di dunia. Macam istri saya salah satu hobinya melahirkan Pak. Anak saya nomor 2 namanya Muhammad Imam Al-Munshi. Apa katanya? Papa hobinya ceramah. Abang Umar, ini abangnya anak saya yang paling sulung. Abang Umar hobinya melukis. Ini waktu dia kecil ya. Mama hobinya melahirkan katanya. Karena memang iya Pak, setiap 10 bulan hamil. Melahirkan 10 bulan hamil. Semangat betul. Lah anak saya sekarang 16 orang. Dalam proses menuju 17. Itu baru macho man. Kan itu kata Rasulullah SAW, tazawwaju al-walud al-wadud.
melahirkan, nikahlah. Tapi kalau melamar dia, "Dek, abang mau punya anak dari kamu 15 orang, sanggup nggak?" "Siap, Bang." Gitu. Kayak gitu. Al-Walud, Al-Wadud, yang punya kasih sayang. Kelihatan dia sayang sama anak-anak, dia sayang sama orang tua, dia sayang sama tetangga, dia sayang sama orang karib kerabatnya. Yang kayak gitu yang dinikahi, kata Rasulullah. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Aku ingin nanti di depan bangsa-bangsa yang lain di hari kiamat berbangga-bangga karena anak-anakku, karena umatku banyak yang punya anak. Sekarang program KB, ini bukan program yang dicintai Rasulullah pastinya. Karena Rasul suka umatnya beranak banyak. Berapa anaknya baru, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius. Wajah tampang Arab, Pak. Tapi udah bujang lapuk. Doain. Mau nikah, Pak? Ya, jangan nunggu-nunggu ini akhir zaman, Ustaz. Saya udah azam di akhirat saja nikahnya nanti. Nggak boleh gitu. Sudah berapa anaknya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum nikah. Saya sering nanya orang, kalau di Sumatera Barat itu cepat nikah, Pak. Alhamdulillah. Bapak udah berapa anaknya? Oh iya, baru 2 minggu yang lalu. Kenapa telat-telat orang nikah sini? Coba lihat tampang ganteng-ganteng begini, ha. Kok lama nikahnya? Kasihan banget. Ya, gimana? Mahal ya? Apa sabda Rasulullah? Wanita termulia di bumi ini adalah wanita beriman yang meminta mahar ringan-ringan. Ini wanita termulia. Simak di atas tuh. Kalau datang laki-laki soleh beriman, penghasilannya pas-pasan, dia soleh, akhlaknya terkenal kemana-mana, harum dan mulia, dia datang, penghasilannya anggaplah baru 1 juta 1 bulan, melamar, jangan tolak. Maharnya berapa? Abang sanggup berapa maharnya? Kalau adik minta 1 emas, kalau abang sanggup. Enggak sanggup dek 1 emas, 1/2 emas, juga enggak sanggup dek 1 gram emas. 1 gram sanggup enggak abang? Enggak juga sanggup. Lalu abang sanggupnya apa? Seperangkat alat sholat. Siap. Semulia-mulia wanita beriman di muka bumi, kata Rasulullah, adalah yang meringankan permintaan mahar. Tapi mahar jangan kita yang melobi. Dek, maharnya murah-murah aja ya. Memang mahar dari dia. Dia yang menentukan mahar. Oke, kita kembali. Jadi cari wanita beriman yang tentu tidak akan menuntut mahar tinggi-tinggi. Mungkin karena mahar juga ya masalahnya. Masya Allah. Mana cerita kita nih? Kita sampai kemana tadi? Tentang iya. Jadi wanita-wanita surga itu kayak gitu. Dan juga nggak ada cemburu-cemburunya, jangan cemas. Saya menghadapi banyak kasus sekarang nih, orang-orang yang mengadu kepada saya, Ustaz, ini suami saya menikah lagi Ustaz. Ustaz, ini suami saya akan menikah lagi Ustaz. Ustaz, ini suami saya menikahnya diam-diam Ustaz. Ustaz, ngadu. Baik. Ini kalau wanita dunia. Kalau wanita akhirat, saat mereka antri sambil bermain-main bergembira, dipanggil salah satu, yang lain tidak akan cemburu. Seujung kuku pun tidak akan cemburu. Dia ikut senang dan bahagia, dia ikut ceria dan bersuka cita ketika salah satu dari mereka dipanggil oleh Sang Arjuna. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu sepenggal tentang surga. Udah lebih setengah jam, udah 43 menit, 45 menit. Kita mulai tadi kurang dari jam 8. Masya Allah. Ini kita tentang surga mau cerita panjang, nggak cukup waktu. Kami sudah sampaikan, hamba-hamba Allah, apakah orang-orang sudah puas dalam surga? Tidak ada lagi kepuasan yang melebihi itu. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah.
Ya Allah, wajah-wajah pada hari itu ceria karena mata-mata mereka menatap kepada Sang Penciptanya. Saat semua orang hanyut dalam kenikmatan dalam surga, tidak ada lagi kewajiban salat, tidak ada lagi kewajiban puasa, tidak ada lagi larangan. Semua kejahatan dan maksiat ditiadakan sama sekali. Semuanya hanyut dalam kenikmatan yang tiada tara dan makin hari makin bertambah kenikmatannya. Allah lalu memanggil mereka semua, wahai hamba-hambaku yang menikmati surga yang telah dijanjikan, puas kalian? Ya Allah, tidak ada kepuasan melebihi ini. Apakah kalian ingin mendapatkan yang lebih daripada ini? Tercengang seluruh ahli surga. Ya Allah, apakah masih ada nikmat melebihi surga ini? Allah berfirman, ada. Apa itu ya Allah? Allah jadikan fabasarukal yawma hadid. Allah jadikan pandangan mata manusia di dalam surga nanti sangat kokoh dan maha kokoh, maha kuat. Ila rabbiha nazirah. Ketika mata-mata manusia surga sudah Allah kokohkan sekokoh-kokohnya. Perlu diingat, dulu di dunia pernah Nabi Musa minta, aku ingin melihat kepada engkau ya Allah, ya kan? Hari ini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepada engkau. Apa jawaban Allah? Innaka antarani, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Coba lihat, Allah itu nur ala nur. Apa artinya? Cahaya di atas cahaya. Rasulullah bersabda, antara zat Allah yang maha suci, maha agung, maha besar, maha perkasa, maha kokoh, dengan alam semesta, Allah kasih dinding yang maha kokoh. Seandainya dinding itu Allah lobangi sedikit saja, Allah lobangi sedikit saja, maka cahaya Allah ini akan menembus melalui lubang dinding yang maha kokoh itu. Hanguslah alam semesta ini. Maha kuat cahaya Allah ini. Hanguslah alam semesta. Masya Allah. Salah satu ciptaan kecil Allah, matahari. Sanggup nggak ngeliat matahari dari pagi sampai tenggelam? Buta dia kini. Sanggup Pak? Tunggu. Orang ada kerjaan, ngeliat matahari, silakan lihat matahari 2 jam aja, angus matanya, insya Allah buta. Nah ini baru makhluk. Tapi nanti mata-mata penduduk surga ditajamkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah buka tabir yang maha kuat itu, seluruh penduduk surga melihat, dan mereka langsung hilang dalam seluruh rasa. Semuanya dan terpaku. Seluruhnya ahli surga seluruhnya terpana dan terpaku, lupa kalau mereka sedang di surga, lupa semua kenikmatan surga karena melihat wajah Allah. Inilah keindahan dan kenikmatan yang mengalahkan segala-galanya. Segala-galanya ibarat Allah. Ini yang dikatakan wujuh yauma'idzin nadhirah ila rabbiha basirah. Semua wajah dan mata-mata nanti akan menengadah melihat ke arah Allah, dan langsung dengan matanya ini Allah kasih izin melihat yang selama ini disembah tapi kita tidak pernah melihatnya. Saat itu Allah tanya, bagaimana hambaku? Kami tidak ingin lagi surga ya Allah, jangan pernah engkau lepaskan kami dari memandangmu. Sampai seperti itu indahnya. Masya Allah. Ya Rabb, adakah mata-mata penuh dosa ini akan melihat Allah nanti? Adakah mata-mata yang jarang untuk begadang dalam tahajud ini bisa melihat Allah nanti? Adakah mata-mata yang sering nonton film porno ini bisa melihat Allah nanti? Adakah mata-mata yang sering melihat aurat-aurat terbuka ini diizinkan melihat Allah nanti? Maka menangislah wahai mata-mata yang penuh kelalaian dan dosa. Hapuskan dosa-dosa itu dengan penyesalan dan air mata. Ada mata yang akan Allah jaga dari neraka. Ada mata yang akan Allah halalkan nanti melihat wajah Allah. Mata yang taubat menangis atas dosa-dosanya kepada Allah. Mata yang dibawa bergadang untuk berjihad di jalan Allah. Mata
yang dihabiskan untuk qiyamul lail, untuk tahajud dan membaca Al-Quranul Karim. Mata yang dipakai menangis ketika berzikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata-mata ini akan Allah haramkan dari api neraka, akan Allah izinkan melihat kepada wajah Allah. Mata yang dijaga daripada maksiat dan dosa, mata-mata inilah yang akan Allah berikan izin bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Dan yang bisa melihat Allah hanyalah yang di dalam surga, yang di dalam surga saja. Ibadallah yang kami muliakan, indahnya syurga mala ainun ra'at wala udhunun sami'an wala khatara ala qalbin bashar. Kalau kita melihat begitu sempurnanya surga, sungai-sungai yang mengalir di surga kaum muslimin, sungai dengan bervariasi rasa. Rumah kita nan maha besar itu mengalir juga sungai-sungai. Arak yang tidak memusingkan dan memabukkan, tapi arak yang sempurna, maha sempurna rasanya. Arak termahal semesta bahkan tidak ada di dunia. Dan arak ini mengalir, kita bisa nyemplung ke dalamnya, kita bisa mandi dan minum sepuas-puasnya. Arak yang maha sempurna. Di madu, di sungai yang lain madu yang terbaik tidak ada di alam semesta. Itulah sungai kita berikutnya. Di luar dan di dalam mengalirlah madu-madu. Sungai dari susu yang tidak pernah berubah, dan susunya jangan bayangkan susu yang ada di dunia ini. Dan sungai dari air yang sangat tawar dan bening, yang sangat sejuk dan la ilaha illallah. Sebutkan apa saja. Kamar-kamar surga. Anda cerita tentang kelambu-kelambu surga. Anda cerita tentang apa saja. Wahai saudara-saudaraku, Anda cerita bertanya tentang laut surga, tentang danau surga. Anda bercerita tentang apa saja. Burung-burung surga, silahkan tanyakan apa saja. Anda bercerita tentang apa? Seluruhnya maha sempurna disediakan oleh Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Semua yang diinginkan oleh nafsu Allah sediakan, dan serasa bosan semuanya telah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menjadi salah satu penduduknya? Amin. Halalkan kami semua ya Allah menjadi ahli surgamu. Amin. Kalau begitu syaratnya ternyata telah disebutkan oleh Allah kan dalam Al-Quran tadi ayatnya saya baca. Kendalikan nafsu kita ini. Jangan jadikan kita pengikut nafsu. Kendalikan nafsu kita ini. Arahkan nafsu untuk tunduk dan mau mengikuti arah Allah dan Rasulnya. Hanya itu syaratnya. Jangan biarkan kita yang dikendalikan nafsu. Banyak orang-orang, araita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah nafsu-nafsunya sendiri. Apa yang diperintahkan nafsunya dia ikut. Apa yang dibenci oleh nafsunya dia ikut benci. Padahal Allah menginginkannya, Rasulnya menginginkan, tapi nafsunya gak suka. Lalu dia ikut-ikutan tidak suka. Itulah dia orang yang mengangkat nafsunya menjadi Tuhannya. Banyak manusia yang kayak gini sekarang ini. Banyak sekali manusia-manusia yang kayak gini hari ini. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Baik, saudaraku, adapun orang-orang yang tagha. Pernah dengar istilah taghut tidak? Taghut bahasa fi'il madhinya adalah tagha, yatghu, tughatan. Taghut. Siapa itu taghut? Umar bin Khattab berkata, taghut itu adalah setan. Tapi ingat, selama ini setan yang beredar dalam pikiran kita adalah setan bangsa jin. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Kami telah tetapkan musuh-musuh dakwah ini adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin, kata Allah di dalam surat Al-An'am. Setan manusia. Berarti setan itu ada dua. Jangan hanya berpikir setan itu bangsa jin saja. Ada setan bangsa manusia, malah untuk melawan dan menentang dakwah.
setan manusia yang paling didahulukan oleh Allah penyebutannya dalam Al-Quran, menandakan setan manusia lebih mampu untuk menghadang dakwah daripada setan jin. Firaun itu setan apa tidak? Jawab. Firaun itu jahat apa tidak? Firaun itu melawan dakwah apa tidak? Maka Firaun setan apa tidak? Itu dia tauhid. Firaun adalah tauhid, setan manusia. Dia berkuasa, dia punya semuanya, bala tentara, dia punya media, dia punya harta, dia punya semua kemampuan. Tapi Musa dituduhnya yang tidak-tidak. Apa kata Firaun? Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Hai kalian semua dengarin ya, Musa itu penjahat, kata Firaun. Musa itu ingin merubah ideologi negara kalian. Musa itu ingin memecah belah dan mengadu domba. Musa itu ingin membuat kerusakan di mana-mana. Musa itu teroris, kata Firaun. Yang terkenal dan tercatat dalam sejarah, penjahat itu Nabi Musa apa Firaun? Tolong jawab yang tegas. Yang membantai Bani Israel, yang laki-laki, anak-anak yang lain laki-laki, Musa apa Firaun? Yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi Musa dan Harun alaihimassalam, Musa apa Firaun? Sekarang yang menuduh sebagai teroris itu Musa yang menuduh Firaun teroris atau Firaun yang menuduh Musa teroris? Firaun ya. Maka yang sebenar-benarnya teroris Musa apa Firaun? Maka dengan ini setan itu Musa atau Firaun? Firaun. Dia berkuasa. Dia punya segala-galanya. Ahli dakwah adalah Nabi Musa alaihissalam yang menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran. Dengan kekuasaannya, dengan medianya, dengan senjatanya, dengan apa yang dia punya, dia tuduh Nabi Musa lah sang penjahat itu. Dia persulit hidupnya Nabi Musa. Dia susahkan dakwahnya Nabi Musa. Dia teror siapapun yang bergabung dengan Nabi Musa. Fir'aun yang punya kerja. Makanya fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Lihat itu. Hai Musa, hai Harun, pergilah kalian berdua, datangilah Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Tagha. Fir'aun itu adalah taghut. Siapa taghut tadi? Setan. Setan itu terdiri dari dua. Satu, setan manusia. Dua, setan jin. Selama ini kita hanya paham setan itu hanya dari bangsa jin. Sekarang Allah sendiri menjelaskan syayatin al-insi, setan manusia. Dan juga di penutup surat Al-Quran, itu surat An-Nas, minal jinnati, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Kaum muslimin, mari kita perhatikan baik-baik. Namrus setan manusia apa bukan? Setan manusia apa tidak? Siapa yang dihadang oleh Namrus? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim penjahat apa ahli dakwah? Maka yang melawannya adalah kuasa, yang punya segala-galanya, yang ditentangnya bahkan suruh bakar adalah Ibrahim dan siapapun yang mengikutinya. Maka Namrus adalah setan, setan manusia. Namruslah Firaun, taghutnya. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain di Mekah. Ini menghalangi dakwah Nabi Muhammad apa tidak? Walaupun Nabi Muhammad itu ponakannya sendiri. Muhammad dikata pemecah belah umat, membuat kerusuhan di sana sini, berbahaya untuk kesejahteraan, kedamaian dan kesatuan kita di sini. Maka Muhammad berbahaya, bodoh. Itu kata Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab setan apa tidak? Maka penghuni neraka itu kayak gini kelasnya. Kelas Fir'aun dengan seluruh antek-anteknya. Kelas Namrus dengan seluruh antek-anteknya. Kelas Abu Jahal, Abu Lahab dengan seluruh antek-anteknya.
Yuk kita kinikan pembahasannya. Donald Trump menghadang-hadang dakwah apa tidak? Jawab. Setan apa tidak? Ya. Yang kayak gitu tuh. Vladimir Putin menghadang-hadang dakwah apa tidak? Jawab. Benjamin Netanyahu menghadang-hadang dakwah apa tidak? Memerangi Islam dan kaum muslimin apa tidak? Setan. Yang kayak gitu tuh, dengan seluruh antek-anteknya, dengan seluruh kroninya. Sekarang kembangkan saja kepada yang lain-lain. Ini saya tahu nih, nunggu-nunggu nih. Ustaz, sampaikan yang sebenarnya. Antum tuh udah cerdas, nggak perlu saya sampaikan lagi. Nanti kalau saya sampaikan kriminalisasi lagi. Antum udah paham. Oke, mereka masuk neraka. Yuk sekarang kita bahas neraka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya yakin panitia, mana panitia? Semuanya, bukan. Pembahasan masalah neraka ini. Saya katakan tadi, 8 jam non-stop, 8 bulan lebih non-stop, tiap minggu saya ngisi 2 kali, 1 kali ngisi hampir 2 jam, nggak selesai Pak, membahas masalah neraka. Maka saya mulai dari mana? Saya mulai dari fisik penduduk neraka, saya mulai dari nerakanya langsung, saya mulai dari berbagai macam azab yang ada di neraka, saya bercerita tentang alam yang ada di neraka, saya akan bercerita tentang masalah angin neraka, asap neraka, saya bercerita tentang sungai-sungai neraka, saya berbicara tentang apa dulu ini? Baik. Bayangan antum selama ini neraka itu karena dia adalah pusat api, terang neraka itu apa gelap? Kan api. Perlu diketahui, api yang paling lemah itu yang warnanya merah. Api yang kuat itu warnanya biru. Dan api yang sangat panas itu warnanya hitam gelap. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian api yang kalian pakai di dunia ini sumbernya dari mana? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat-sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Allah perintahkan malaikat membawa 1 titik sebesar biji jagung. Api neraka dibawa ke bumi. Api itu Allah rendam, Allah perintahkan rendam di laut dunia. Menggelegaklah laut itu. Hadis ini sahih, bukan dongeng. Menggelegaklah laut itu sampai kering seluruh air laut. Lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula. Direndam lagi kali kedua. Padahal api neraka itu hanya sebesar biji jagung. Dimasukkan lagi ke dalam air laut tadi, menggelegak lagi air laut itu sampai dia kering. Barulah api itu jinak. Dan api ini yang dipakai untuk kalian di dunia sekarang ini. Sungguh demi Allah kata Rasulullah, api dunia ini sangat takut dengan api neraka. Api dunia saja sangat takut dengan api neraka. Karena mereka tahu mereka akan habis oleh api neraka. Dan Rasulullah bersabda, ini bumi, ini globe, ini bulatan bumi. Rasulullah bersabda, seandainya api neraka dilobangi sebesar lubang hidung lembu sebelah saja, lalu tembus dengan bumi kalian. Lubangnya dari sini, lubang hidung lembu itu, dan api nerakanya masuk situ. Orang yang hidup di sebelah bumi bagian sini akan menggelegak benaknya, akan menggelegak isi benaknya. Seandainya api neraka itu diberikan lubang saja dengan bumi kita ini sebesar lubang hidung lembu, dan apinya tembus di situ. Orang yang hidup di bumi bagian sini dan lubang api neraka itu dari sini, maka menggelegak benaknya yang ada di sini. Ya Allah. Penduduk-penduduk neraka itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepadan dengan suasana neraka, sehingga mereka bisa merasakan lamanya penderitaan dibakar. Saudaraku, Anda tahu
penduduk neraka itu ini hamparan padang mahsyar. Ini hamparan padang mahsyar. Ini hamparan padang mahsyar. Dan ini adalah lubang neraka. Apa sabda Rasulullah? Alam semesta ini dengan seluruh apa yang ada di seluruh alam semesta ini dimasukkan ke dalam neraka, maka masih akan jauh lapang lagi neraka ini. Titian sirat dari padang mahsyar, yang orang kafir langsung diseret, digelandang dengan hina menuju ke neraka. Sementara ketika dimasukkan ke dalam pintu-pintu neraka menggelinding. Entah berapa lama mereka harus menggelinding. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan di atas sirat nanti ada yang terjatuh. Pernah suatu ketika Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seluruhnya mendengar suara merinding, seluruh mereka mendengar ketakutan. Rasul bertanya kepada para sahabat, saudara, apa kalian tahu barusan itu suara apa? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka ke dalam jurang neraka 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang. Batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka 70 tahun yang lalu, melesat selama 70 tahun, baru nyampe. Allah. Saudaraku, orang-orang yang masuk neraka, Allah jadikan siksaan neraka itu hari demi hari terus berlipat daripada sebelumnya dahsyatnya. Mereka beratap-ratap dalam Al-Quran. Allah ceritakan, izinkan kami istirahat sebentar ya Allah, arihna sa'atan, izinkan kami istirahat sebentar saja. Yang terjadi malah dilipat gandakan dari sebelumnya. Sehingga apa kata mereka? Sama saja, kita berkeluh kesah atau kita bertahan, kita tidak akan pernah diringankan. Kita akan terus diazab di dalam neraka ini. Nggak ada cerita istirahat. Wahai hamba-hamba Allah, ketebalan kulit penduduk neraka. Nah, kalau ahli surga tadi berapa tingginya? Cuma 30 meter. Sementara penduduk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurat-gurat, apa namanya ini, kalau kita seperti ini kan ada garis-garis seperti ini ya. Garis-garis di kening penduduk neraka nanti bisa membuat sungai-sungai besar di dunia ini. Besarnya penduduk neraka itu. Sehingga kata Rasulullah SAW, penduduk neraka nanti gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Satu gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Apa kalian tahu? Apa hamba-hamba Allah tahu? Tempat duduk penduduk neraka nanti, satu dudukan itu, berarti bayangkan pinggulnya penduduk neraka ya, adalah perjalanan antara Mekah ke Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi, itu untuk satu orang. Bayangkan besarnya penduduk neraka itu nanti, dan itu adalah jin dan manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ketika di padang mahsyar orang-orang belum lagi dimasukkan ke dalam surga, belum lagi dimasukkan ke neraka, penduduk-penduduk calon neraka itu sudah dibuat di satu komunitas. Ini seluruhnya pasti masuk neraka nih. Mereka ketika didekatkan neraka kepada mereka, bunyi suaranya saja sudah hampir beruban mereka semua, baru mendengar bunyinya. Saat salah seorang di antara mereka disuruh, lihat apa yang kalian saksikan, maka dia pun diajak oleh malaikat yang kokoh-kokoh dan besar-besar perkasa-perkasa ke tepi jurang neraka, dan dia melihat ke dalam. Langsung mengerikan bentuk orang ini, saking ketakutannya dia. Langsung berubah bentuknya, fisiknya, kulitnya, wajahnya, semuanya berubah. Langsung hawa neraka itu memberikan penyesuaian kepada calon penduduknya, sehingga dia kembali sudah mengerikan bentuknya, macam raksasa yang maha menakutkan.
Calon ahli neraka berkata, celakalah kamu, siapakah kamu? Apa kata dia? Saya yang kalian utus tadi. Apa yang kau saksikan? Dia mengerikan. Dia mengatakan betapa mengerikannya apa yang saya lihat. Kalian tidak akan sanggup melihat apa yang saya lihat. Itu baru melihat, Pak, belum lagi memasukinya. Mik saja nggak sanggup mendengarnya. Udah lemes dia. Kaum muslimin yang kami muliakan. Makanya tadi saya katakan, saya memulai cerita dari mana? Siratnya saja. Silakan nanti buka ceramah saya di Uzma Media TV Channel tentang dahsyatnya sirat. Saya ceramahkan itu di Masjid Trans di Bandung ya. Masjid Trans apa namanya? Trans Studio. Masjid ini 3 tingkat. Anak muda semua. Nangis mereka mendengarkan tentang sirat. Tolong dengarkan, buka media Uzma Media TV Channel. Sirat saja sudah membuat kita merinding. Hampir-hampir kita tidak sanggup lagi duduk mendengar. Saat kita meniti sirat, kaum muslimin, perjalanan itu jauh sekali. Sahabat ketika mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran, minum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian, di antara mereka, di antara manusia, melainkan wajib mendatangi neraka. Para sahabat langsung ketakutan, ya Rasul, berarti kami harus masuk neraka? Kata Nabi, bukan, melainkan kalian wajib meniti di atas sirat. Dan perjalanan yang maha panjang, maha jauh. Bayangkan saja, wahai saudara-saudaraku, alam semesta ini dimasukkan semua, masuk. Berapa jauhnya perjalanan ini? Dan betapa lelahnya bagi orang yang hanya sekedar berjalan biasa. Betapa lelahnya, sedangkan kita melaju dengan kecepatan kuda yang paling kencang di dunia ini, masih akan lama lagi sampai di seberang sana. Tidak tahu berapa lamanya. Sementara panasnya api neraka di bawah itu, asapnya yang naik ke atas. Pernah enggak masak nasi atau air sampai menggelegak, nasi sampai menggelegak, coba buka tutupnya, letakkan tangan kita sebentar, atau letakkan tali di antara itu, jalankan tangan kita sedikit. Coba tes, saya yakin menjerit. Itu baru asapnya air yang menggelegak, nasi yang menggelegak, kita jalankan, langsung menjerit kita, pasti langsung merah di tangan. Bayangkan api neraka, asapnya saja, ya Allah. Kemudian lidah-lidah neraka itu, kata Rasulullah, dari bawah menyambar-nyambar seperti lidah-lidah naga yang ingin mengambil siapapun yang ada di atas. Lidah-lidah neraka menyambar-nyambar, dan itu dalam kegelapan, tuan-tuan, dalam kegelapan, gelap. Sementara kata Rasulullah, ada kail-kail raksasa yang menyambar-nyambar. Sepanjang kita berjalan, menyambar-nyambar kail-kail raksasa ini, dan kita tidak melihat. Banyak yang terkena, langsung tersangkut dan dibawa, jatuh. Bahkan ada yang sudah dekat dengan penyeberang, udah dari sana, udah dekat, Rasul menunggu di sana. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Wahai umatku, sikit lagi wahai umatku. Kira-kira tinggal berapa meter lagi, tergelincir, jatuh. Padahal perjalanan begitu melelahkan. Ya Allah, saudara-saudaraku, bila kita bercerita tentang sirat saja, ini cukup membuat kita harusnya taubat nasuha. Siapakah orang-orang yang Allah kasih dia bercahaya sehingga jalan itu begitu jelas nampak, dan jalan pun dibuat lebar oleh Allah, dan dia dibuat cepat oleh Allah? Siapakah orang-orangnya? Amalnya dan imannya di dunia yang menentukan. Tapi orang munafik dipastikan nggak akan ada satu pun yang bisa meniti. Orang munafik dalam kegelapan yang nyata, seluruh mereka dari awal bibir saja sudah bergelinding, sudah jatuh semuanya orang munafik. Orang-orang yang di dunia ini pro kepada penghina Al-Quran, pro kepada orang-orang yang suka melecehkan para ulama, pro kepada orang yang suka mengintimidasi dakwah, pro kepada orang-orang yang jelas-jelas membuat susah umat Islam dan Islam ini. Jelas kalau dia orang Islam, itu orang munafik. Siapapun yang ada di kubu mereka, jelas itu orang-orang munafik. Nanti di akhirat lihat saja. Di dunia ini mungkin kita baiknya diam, tapi di akhirat mereka akan meratap-ratap. Unzuruna naktabis min nurikum. Wahai teman, wahai kawan, tunggulah sebentar, tunggulah, kami mau numpang dengan cahaya kalian. Orang beriman nanti bercahaya. Menjelang di ketitian, orang beriman bercahaya masing-masing. Cahayanya ada yang sebesar gunung, satu orang ada yang cahayanya sebesar bukit, satu orang ada yang cahayanya sebesar tubuhnya, dan satu orang ada yang cahayanya hanya
sebesar tangan. Satu orang ada yang cahayanya hanya sebesar kuku. Dengan cahaya itu dia mengandalkan, kayak ada senter-senter kecil itu, dia bisa mengandalkan untuk menyeberang. Tapi orang munafik tidak ada cahaya sama sekali. Dan orang beriman tidak ingin berlama-lama, mereka melaju dengan cepat. Apa kata orang munafik? "Oi, tunggu, kami mau numpang dengan cahaya kalian." Apa kata orang beriman? Yang tahu bahwa di dunia inilah orang yang dulu ngejek-ngejek dia. Inilah dulu di dunia orang yang memfitnah dia. Inilah dulu di dunia orang yang melecehkan syariat Allah, padahal dia muslim juga. Inilah dulu di dunia orang-orang yang mengatakan bodoh kepada kita orang-orang beriman yang ingin membela agama Allah. Tinggal mereka. Apa jawaban orang beriman? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke dunia. Di dunia kalian ambil cahaya untuk kalian pakai hari ini. Kalian dulu tertawakan salat, kalian dulu permainkan syariat, kalian dulu lecehkan Al-Quran, kalian dulu ketawa ketiwi bersama-sama dengan para penghina ulama dan Al-Quran. Masya Allah, kembalilah kalian ke dunia, carilah cahaya kalian di dunia. Lalu orang-orang beriman ini langsung menyeberang, sementara mereka ketinggalan. Mereka nggak ngelihat ada lubang menganga di depan, boro-boro mau melihat sirat, lubang aja nggak nampak, dan mereka wajib terus berjalan karena ada yang mendesak dari belakang. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Kira-kira duluan mana yang sampai di dalam dasar neraka? Orang munafik duluan atau orang kafir yang tadi menggelinding? Siapa duluan yang sampai dalam dasar neraka? Siapa? Jelas orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik langsung terjun, sementara orang kafir menggelinding. Logikanya mana yang lebih cepat nyampenya? Sedangkan yang langsung terjun saja 70 tahun baru nyampe, apalagi orang yang menggelinding, itu lebih lama lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat sampai mereka fid darkil asfali minan nar, orang-orang munafik ini jangan pernah berharap akan keluar dari neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang yang demi jabatan, diiming-imingi kekuasaan, ditakut-takuti dengan ancaman, lalu berubah, pindah kubu, seperti Ar-Rajal Unfuah. Tahu Ar-Rajal Unfuah? Ini saya jadikan ini sebagai closing pembahasan kita malam hari ini. Jelas nggak selesai pembahasan kita tentang neraka, mukadimah pun nggak sampai. Begini, Nabi berkata di hadapan para sahabatnya, saudara-saudara, awas. Di antara kalian ini ada orang yang kelak di akhirat masuk neraka jahanam dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat senior. Apa kata Abu Hurairah? Kami pun ketakutan setiap kami mencemaskan dirinya, siapa kira-kira? Lalu berguguranlah satu persatu syahid di jalan Allah. Husnul khatimah, tinggal saya dan dengan Ar-Rajal Unfuah. Saya makin ketakutan, jangan-jangan saya orangnya. Ini ciri khas sahabat ya. Ciri khas sahabat selalu menyalahkan diri daripada asik mencari salah orang lain. Jangan-jangan saya. Kemudian Musailamah Al-Kadzab makin jaya. Dia mengumumkan Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia pandai beretorika, pandai menarik hati, kekuasaannya makin luas, harta kekayaannya semakin banyak. Musailamah Al-Kadzab mengimbau-imbau dengan iming-imangan dunia, dengan posisi dan jabatan. Makin banyak yang terpukau dan terpikat oleh dunia dan harta serta kedudukan bersama Musailamah Al-Kadzab. Lalu Ar-Rajal datang kepada sang khalifah. Wahai khalifah, percayakan saya, dia hafiz Quran. Dalam riwayat mendekati hafiz Quran. Dia guru dan ahli dakwah, dan juga beberapa kali ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat. Ar-Rajal ini terkenal sebagai orang yang bertakwa. Lihat akhir hayatnya, dia mohon kepada sang khalifah, percayakan saya akan luruskan dia, saya yang akan dakwahi dia, saya akan bawa dia kembali kepada jalan Allah ini. Maka kata khalifah, kamu yakin? Saya yakin, percayakan pada saya. Sampai dia berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzab,
singkat cerita, Musailamah lah yang mampu menarik dia bergabung ke kubunya. Diberi iming-iming jabatan, diberi iming-iming kekuasaan, sehingga sang hafiz Quran yang punya ilmu yang banyak tentang agama, yang berdakwah kemana-mana dan pernah ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat, akhirnya menjadi orang yang penting di dalam kubu Musailamah Al-Kadzab. Dan ini mengguncang para sahabat. Orang sesenior Ar-Rajal Unfuah bergabung ke kubunya Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu pendusta besar, hanya karena diberikan sesuatu iming-iming.